karena seru aja dan rasanya tuh kayak ada kebanggaan tersendiri kalau bisa ketemu langsung sama pembicara yang keren-keren karena culture shock, ngerasa kemampuan kalian tuh ternyata nggak ada apa-apanya, itu jadi minder, down, dan bahkan bisa depressed. Halo semuanya, jadi video ini aku buat karena dari teman-teman kemarin tuh banyak banget yang minta apa aja sih suka dukanya selama kuliah di FK. Jadi ya ini aku baru aja selesai kuliah, tapi aku sempetin bikin video buat teman-teman, semoga bisa berguna buat teman-teman di sana. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Esther, mahasiswa preklinik yang saat ini tuh sedang menjalani semester 4. Jadi apa yang aku share di sini menurut pengalaman aku pribadi dan teman-teman aku selama berkuliah sampai semester 4 ini ya. Mungkin nanti kalau udah semester agak atas atau waktu koas aku bakal share lagi suka duka aku di fase-fase itu. Oke, mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu. Kalau ditanya suka, jelas jawabanku yang pertama adalah karena emang sesuai sama keinginan dan passion aku. Itu benar-benar modal aku untuk survive sampai sekarang sih guys. Aku tuh ngerasa enjoy aja gitu loh melalui setiap proses yang ada di FK ini. Baik dari kuliah, praktikum maupun kegiatan lain. Meskipun awalnya itu sulit, tapi sekarang itu udah mulai terbiasa dengan kebiasaan belajar yang ada di FK. Kalau ditanya lebih enjoy kuliah konvensional di kelas atau praktikum sih, jawabanku jelas praktikum karena seru aja dan aku anaknya itu lebih suka belajar kalau langsung praktek karena kita bisa ngerjain dan ngerasain secara langsung kayak ngerasain oh gini ternyata langkah-langkahnya, oh ternyata gini ya lihat darah langsung di mikroskop bentukannya kayak gini, oh gini ya cara ekstraksi DNA dan lain sebagainya. Terus sukanya lagi itu bisa ketemu sama teman-teman dan senior-senior yang hebat-hebat banget. Jadi aku cukup aktif di organisasi, ikut seminar, dan sebelum pandemi ini aku sekali pernah ikut simposium offline gitu. Rasanya tuh kayak ada kebanggaan tersendiri kalau bisa ketemu langsung sama pembicara yang keren-keren. Karena emang beliau-beliau itu yang aku jadiin sebagai salah satu role model aku dan salah satu motivasi aku untuk tetap stay on track dan survive di FK guys. Dan yang ketiga, walaupun aku itu masih berstatus mahasiswa, aku senang banget karena bisa edukasi teman-teman dan orang-orang di sekitar aku melalui sosmed yang aku punya sih terutama. Meskipun belum banyak yang bisa aku share, ya doain aja semoga kedepannya itu bisa konsisten dan lebih banyak ilmu yang bisa aku share ke teman-teman. Yang aku rasain dan aku lihat ya kalau misalnya kita itu udah berstatus mahasiswa FK, itu orang-orang kadang suka nganggap kita itu udah jadi dokter atau bisa dibilang kita itu udah dapet kepercayaan tersendiri gitu dari masyarakat. Asal kita itu nggak boleh menyalahgunakan kepercayaan itu dengan share informasi yang ngawur, yang sumbernya abal-abal. Nah kalau misalnya anak FK kan udah kebiasa baca jurnal ya, karena setiap PBL, setiap bikin laporan itu selalu ngambil sumber dari jurnal atau artikel ilmiah lain. Jadi informasi yang di-share oleh mahasiswa FK itu bisa diambil dari sana. Jadi bisa dibilang kredibilitasnya itu bisa tetap terjaga guys. Terus yang aku suka lagi itu anaknya pinter-pinter dan ambis-ambis. Ambis di sini tuh dalam arti positif ya teman-teman, karena bukan arti yang negatif misalnya kita 24 jam belajar seperti itu terus kayak lupa bersosialisasi, lupa beribadah, enggak gitu. Tapi masih ambis yang dalam batas normal gitulah. Nah sebenarnya hal ini tuh menurut aku bisa jadi pedang bermata dua, bisa suka dan duka. Nanti bakal aku jelasin juga kenapa duka. Terus kalau kenapa sih kok suka? Nah kenapa kok aku bisa suka? Karena hal yang paling aku rasain itu perihal kerja kelompok. Aku tuh suka banget karena kelompok di FK itu cenderung aktif dan kritis banget. Baik waktu praktikum, skills, PBL, atau kegiatan apapun yang berkelompok. Aku nggak tahu teman-teman yang lain gimana, tapi ini aku ngerasain beda banget sama waktu aku SMA. Waktu aku SMA itu bisa dibilang kalau kerja kelompok itu cuman aku atau satu atau dua orang temanku yang ngerjain. Yang lainnya itu bener-bener kayak cuma numpang nama atau kalau nggak itu cuman bantu ngeprint. Terus kalau ditagih tugasnya itu kayak suka molor-molor, suka kayak ada banyak alasan gitu loh. Dan aku tuh kurang suka sama tipe temen yang kayak gitu.
menurutku kalau punya temen yang kritis tuh enak aja kok dibuat diskusi, mencain masalah. Karena diskusinya tuh bisa jalan, nggak macet di tengah-tengah gitu loh. Dan pada akhirnya tugas tuh bisa cepat selesai. Intinya kayak nggak berat sebelah, jadi beban tugasnya itu benar-benar dibagi sama rata antara anggota. Bisa dibilang kalau waktu FK tuh kayak sama rata, tapi kalau waktu SMA tuh kayak kayak berat sebelah gitu loh guys. Kalian pasti ngerasain gak sih punya kelompok yang kayak gitu? Aku suka lagi anak-anak FK itu responsibility-nya tinggi banget, tanggung jawabnya itu bagus banget. Kalau misalnya ada tugas atau job desk gitu, itu anaknya nggak ngilang-ngilangan dan kebanyakan bisa ngumpulin tepat waktu sih. Emang sifat-sifat ini menurutku perlu dikembangkan banget di FK. Kalau kita aja mulai sekarang itu nggak responsibel sama kita sendiri, nggak responsibel sama tugas-tugas kita sendiri, nanti gimana kita mau responsibel sama pasien dan keluarganya kan. Nah terus namanya kuliah pasti juga ada dukanya, biar nggak manis-manis gitu, sometimes harus ada pahitnya biar kehidupan kuliah itu lebih berwarna gitu guys. Nah dukanya pertama kali yang aku rasain itu waktu awal-awal masuk kuliah, waktu ospek, karena culture shock. Terutama di lingkungan pertemanan, karena kalian tuh bakal nemuin anak yang juara olimpiade, juara OSN, dan anak-anak jenius lainnya, pokoknya yang tingkatannya lebih atas dari kalian. Jadi yang dulunya kalian ranking 1 terus di sekolah, seolah-olah kalian tuh kayak downgrade gitu loh guys. Kalian tuh bisa ngerasa minder, ngerasa kemampuan kalian tuh ternyata nggak ada apa-apanya. Dan menurut aku nggak apa-apa guys, fase-fase kayak gini tuh mungkin akan kalian lewati di awal-awal kalian kuliah. Tapi seiring berjalannya waktu itu bakal buat diri kalian semakin terbiasa. Pokoknya kalian siapin mental aja dari sekarang. Terus selain itu dari segi ekonomi juga, terutama karena living cost di Surabaya ini yang cukup tinggi. Gambaran aja kalau kos di deket kampusku itu paling murah setahu aku 1,5 sampai 3 jutaan per bulan. Nah itu harganya beda jauh banget sama yang di deket kampus B atau kampus C. Temen aku yang ngekos di daerah sana tuh cuma 600.000 per bulan. Pokoknya kayak nggak sampai 1 juta gitu. Selain itu, selain mental dan ekonomi, harus siapin juga fisik karena emang awal-awal itu ada tugas ospek dan kuliah. Jadi weekdays itu aku dulu kuliah dan weekendnya itu dipakai untuk ospek. Belum lagi pulang itu juga buat tugas ospek. Nah, pokoknya kalian tuh harus jaga stamina biar tetap fit supaya nggak ketinggalan materi. Mungkin kalau di awal-awal semester, di semester 1 itu sih ya teman-teman yang aku rasain. Nanti kalau kalian udah mulai masuk semester 2 atau selanjutnya itu bakal terbiasa sama lika-liku kehidupan di FK. Jadi tenang aja, dilalui pelan-pelan kembali ke motivasi awal kalian tuh kenapa sih kok milih di FK gitu kan. Nah kalau selama aku berkuliah yang paling sering aku rasain itu burnout karena emang jadwal yang padat dan gak jarang juga ada jadwal yang bertubrukan jadi kayak overlap gitu. Aku belum menyelesaikan tugas yang ini, udah ada datang lagi tugas yang lain, udah ada kayak tanggung jawab yang lain, kayak gitu. Jadi kayak ada masanya ketika deadline itu benar-benar udah di depan mata, tapi masih harus ngelakuin ini, itu. Rasanya itu kayak, semakin dipikir tuh semakin bingung. Nggak tahu harus ngapain, enaknya kerjain yang mana dulu ya, bener-bener kayak otak itu nggak bisa berpikir jernih. Ya mungkin teman-teman di fakultas lain juga ngerasain inilah ya, kayak jadwal ujian, kepanitiaan, belum lagi tanggung jawab di organisasi tertentu dan lain-lain. Cuman kalau di FK ini biasanya ujian kan tiap 2-3 mingguan ya, belum lagi kalau yang semester tinggi ada ngajuin proposal skripsi dan ngerjain skripsi, ada penelitian lain. Oh ya, semester ini aku sama teman-teman aku bakal ngajuin proposal skripsi guys, doain ya semoga bisa semprot tepat waktu, amin. Iya, kayak yang aku bilang, benar-benar kita itu ditantang, dituntut untuk manage waktu yang baik dan tahu mana yang harus diprioritaskan gitu sih. Selanjutnya, ini menurut aku salah satu tantangan di FK yaitu lingkungan yang cukup kompetitif dan bisa dibilang cukup individualistis lah ya. Ini tuh nggak semua ya teman-teman kalian nanti bisa ngerasain, bisa juga nggak, tapi aku pribadi ngelihat hal ini tuh terjadi di sekitar aku. Kalau dibilang wajar ya mungkin bisa jadi karena ambisi itu emang perlu di FK supaya kita tuh bisa survive. Tapi menurut aku pribadi, di sisi lain lingkungan yang kayak gini tuh bisa buat beberapa mahasiswa yang notabene biasa-biasa aja itu jadi minder, down, dan bahkan bisa depressed.
Ya, aku nggak banyak cerita tentang ini sih teman-teman. Mungkin nanti kalian bisa lihat dan ngerasain sendiri waktu masuk FK. Pesan dari aku, jangan kaget. Pintar cari-cari lingkungan pertemanan yang positif, yang bisa bikin kalian berkembang sama-sama. Ya, tau lah ya, maksudku jangan cari lingkungan yang toksik. Karena punya temen yang toksik itu bakal bikin kalian minder, nggak berkembang sama sekali. Oke? Terus ini yang terakhir, kuliah yang lama. Aku sampai sekarang jujur belum ngerasain dukanya yang gimana-gimana, tapi ini aku share aja karena aku sering banget dengar keluh kesah dari kating-kating aku. Jadi nanti ada suatu masa dimana kalian itu masih kuliah, tapi teman-teman SMA kalian yang sepantaran, yang non-FK itu udah kerja, punya jabatan tinggi di perusahaan, gajinya udah berpuluh-puluh juta, bahkan ada yang udah nikah, punya anak, tapi kalian tuh kayak masih berkutit dari pagi sampai malam di rumah sakit. Apalagi kalau masih koas itu belum dapet gaji sama sekali teman-teman. Mungkin aku sekarang emang kayak belum ngerasain karena emang teman-teman aku yang sepantaran itu juga masih kuliah, tapi ya nanti kita lihat aja ke depannya. Jadi ya gitu aja dukanya menurut aku, banyakan sukanya kan. Jadi kalau emang sesuai sama passion dan kemampuan kalian, pokoknya kalian jangan ragu untuk masuk FK, bulatkan tekad dan persiapkan baik-baik dari segi fisik, mental maupun ekonomi. Kayak nggak semuanya itu harus perfect di awal, kalian bakal belajar juga dan berproses bersama-sama selama kuliah nanti. Pokoknya ya learning by doing lah guys. Ups and downs ya dilalui aja karena melalui proses itulah bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan membuat kita bisa menjadi dokter yang baik ke depannya. Pokoknya semangat terus semuanya. Terima kasih udah nonton. Tungguin video aku selanjutnya.